Alam semesta ini bukanlah kumpulan benda mati yang diam, melainkan lautan energi yang terus bergerak, mengalir, dan bergetar. Dari bintang yang bersinar jauh di galaksi hingga sel-sel kecil dalam tubuh kita, semuanya bergetar pada frekuensinya sendiri. Kita adalah bagian dari simfoni besar ini, memainkan nada yang unik dalam harmoni kehidupan. Ilmu fisika kuantum telah membuktikan bahwa segala sesuatu di dunia ini pada dasarnya adalah energi yang bergetar pada tingkat tertentu. Setiap makhluk hidup, setiap emosi, bahkan setiap pikiran membawa frekuensinya sendiri. Pernahkah Anda merasa nyaman di dekat seseorang yang penuh kehangatan dan kebaikan? Atau sebaliknya, merasa terbebani saat berada di lingkungan yang dipenuhi ketakutan dan kemarahan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah perbedaan getaran yang saling memengaruhi. Namun, yang sering kita lupakan adalah bahwa kita tidak hanya tunduk pada getaran sekitar, kita juga memiliki kuasa untuk mengubahnya. Sama seperti seorang musisi yang dapat menyetel alat musiknya, kita pun dapat menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, dalam duka yang terdalam, kita memiliki kemampuan untuk mengangkat getaran kita dan menciptakan perubahan nyata dalam hidup kita. Perubahan ini dimulai dari kesadaran. Saat kita menyadari bahwa energi kita memengaruhi realitas kita, kita dapat memilih untuk bergetar dengan cinta, kedamaian, dan keberanian. Dengan merawat pikiran, emosi, dan lingkungan kita, kita dapat meningkatkan resonansi diri dan menciptakan kehidupan yang lebih selaras. Alam semesta adalah tarian getaran, dan kita adalah bagiannya. Pertanyaannya adalah, frekuensi apa yang ingin kita pancarkan? Perhatian kita adalah matahari yang menyinari apapun yang kita pilih untuk lihat. Apa yang kita fokuskan, itulah yang tumbuh. Jika kita menanam benih ketakutan, ia akan berkembang menjadi kegelisahan yang merayap. Jika kita menyirami kemarahan, ia akan mekar menjadi kebencian yang membakar. Namun, jika kita mengarahkan perhatian kita pada kedamaian, cinta, dan keberlimpahan, maka energi kita akan mengalir ke sana, menciptakan realitas yang lebih selaras. Dalam setiap momen, kita dikelilingi oleh berbagai kemungkinan. Pikiran kita seperti lensa yang menentukan bagaimana kita melihat dunia. Saat kita memilih untuk melihat kesulitan sebagai peluang untuk bertumbuh, bukan sebagai beban yang menghimpit, maka getaran kita mulai berubah. Kita mulai menarik pengalaman yang sejalan dengan perspektif baru ini. Ketakutan dan kemarahan adalah frekuensi rendah yang mengikat kita dalam lingkaran penderitaan. Kita mungkin pernah mengalami hari-hari di mana satu kejadian buruk memicu rentetan kejadian negatif lainnya. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari perhatian kita yang terus tertuju pada energi rendah tersebut. Namun, kita memiliki kuasa untuk menggeser fokus kita. Sama seperti seorang pelukis yang memilih warna di atas kanvasnya, kita pun dapat memilih di mana energi kita akan mengalir. Saat kita mengalihkan perhatian dari ketakutan ke rasa syukur, dari kemarahan ke pengampunan, dari kegelisahan ke ketenangan, maka kita mengubah frekuensi kita dan, secara perlahan, dunia di sekitar kita pun ikut berubah. Hidup selalu akan menghadirkan tantangan, tetapi dengan mengendalikan fokus kita, kita tidak hanya bertahan, kita berkembang. Kita tidak hanya melihat dunia sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana kita ingin menciptakannya. Kata-kata bukan sekadar suara yang meluncur dari bibir. Mereka adalah getaran yang membentuk realitas. Sejak zaman kuno, manusia telah memahami bahwa suara memiliki kekuatan untuk mengubah energi, menyembuhkan, dan menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Inilah mengapa mantra telah digunakan di berbagai tradisi spiritual sebagai alat untuk meningkatkan getaran dan menyelaraskan diri dengan harmoni alam semesta. Mantra adalah lebih dari sekadar rangkaian kata. Ia adalah frekuensi yang memengaruhi energi kita. Ketika kita mengucapkannya dengan kesadaran dan niat, kita menciptakan resonansi yang dapat menggantikan kecemasan dengan ketenangan, mengganti kebingungan dengan kejernihan, dan mengubah ketakutan menjadi keberanian.
Salah satu mantra yang paling dikenal adalah Om Mani Padme Hum, yang berasal dari Buddhisme Tibet. Mantra ini membawa getaran kasih sayang, kebijaksanaan, dan pencerahan. Saat diulang dengan hati yang terbuka, ia dapat membersihkan energi negatif dan mengangkat kita ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Bayangkan mantra seperti tetesan air yang jatuh ke danau yang tenang. Setiap getaran yang dihasilkan meluas ke segala arah, mengubah permukaan air secara perlahan namun pasti. Begitu pula dengan energi kita. Saat kita mengulang mantra dengan penuh keyakinan, kita menciptakan riak yang memengaruhi seluruh keberadaan kita. Namun, mantra tidak hanya terbatas pada kata-kata kuno, doa, afirmasi, bahkan kata-kata penuh cinta yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain juga memiliki efek yang sama. Apapun yang kita ulangi dengan keyakinan, itulah yang akan kita perkuat dalam hidup kita. Jadi suara apa yang ingin kita dengungkan ke dunia? Getaran apa yang ingin kita sebarkan? Dalam setiap hembusan napas, kita memiliki pilihan untuk mengangkat diri kita sendiri. Satu kata, satu mantra, satu niat pada satu waktu. Di banyak budaya kuno, kata-kata bukan sekadar alat komunikasi, mereka adalah kekuatan penciptaan. Dalam tradisi Afrika, khususnya dalam kepercayaan suku Dogon di Mali, terdapat konsep Nomo, yang menyatakan bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menghidupkan, menyembuhkan, dan mengubah realitas. Setiap kali kita berbicara, kita tidak hanya mengeluarkan suara, tetapi juga menggetarkan energi yang dapat membangun atau menghancurkan. Bayangkan sejenak, bagaimana perasaan Anda saat seseorang mengucapkan kata-kata yang penuh cinta dan penghargaan, seolah ada kehangatan yang mengalir ke dalam hati. Sebaliknya, kata-kata yang penuh kebencian dan penghinaan dapat menusuk lebih tajam dari pedang, meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa nyata. Ini karena setiap kata membawa energi, getaran yang bisa memperkuat atau melemahkan jiwa kita. Di Afrika, musik, ritme, dan cerita rakyat bukan sekadar hiburan. Mereka adalah sarana untuk menyalurkan energi positif, menyembuhkan, dan menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahi. Dalam ritual-ritual suci, doa dan nyanyian digunakan untuk menyelaraskan jiwa dengan alam semesta, menciptakan resonansi yang membawa harmoni. Kita bisa belajar dari kebijaksanaan ini. Kata-kata yang kita ucapkan setiap hari membentuk dunia di sekitar kita. Ketika kita berbicara dengan kasih sayang, kita menanam benih kedamaian. Ketika kita berbicara dengan niat baik, kita membangun jembatan yang menghubungkan hati. Namun, jika kita ceroboh dengan kata-kata, kita bisa menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup kita sendiri dan orang lain. Jadi sebelum kita berbicara, mari bertanya pada diri sendiri, apakah kata ini membawa cahaya atau kegelapan? Apakah ini akan menyembuhkan atau menyakiti? Karena seperti dalam tradisi Nomo, kata-kata kita bukan hanya suara, mereka adalah energi yang membentuk takdir. Ada kekuatan tak terlihat dalam rasa syukur, sebuah energi yang mampu mengubah, bahkan saat-saat tergelap menjadi pelajaran yang bermakna. Ketika kita memilih untuk bersyukur, kita mengalihkan perhatian dari apa yang hilang ke apa yang masih kita miliki, dari penderitaan ke pelajaran, dari rasa takut ke cinta. Rasa syukur bukan sekadar emosi, ia adalah getaran tinggi yang menghubungkan kita dengan kehidupan dalam bentuknya yang paling murni. Lebih dari sekadar bersyukur atas hal-hal baik, ada kebijaksanaan yang lebih dalam konsep amor fati, mencintai takdir kita, baik suka maupun duka. Para filsuf Stoik percaya bahwa hidup bukan sekadar menerima apa yang terjadi, tetapi merangkulnya sepenuh hati. Setiap tantangan, setiap luka, setiap kehilangan adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita. Jika kita melawannya, kita hanya menambah penderitaan. Tetapi jika kita mencintai takdir kita, kita mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan, kesedihan menjadi kedewasaan, dan kegagalan menjadi pijakan untuk bertumbuh. Bayangkan seorang seniman yang diberikan kanvas dengan goresan tak terduga. Alih-alih menghapusnya, ia menjadikannya bagian dari mahakarya.
Begitulah cara kita bisa hidup dengan amor fati, menggunakan segala yang diberikan kehidupan, bahkan yang menyakitkan, sebagai bagian dari keindahan perjalanan kita. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan, meratapi apa yang terjadi atau menemukan makna di dalamnya. Ketika kita memilih rasa syukur, kita menyesuaikan diri dengan frekuensi keberlimpahan. Ketika kita memilih untuk mencintai takdir kita membebaskan diri dari belenggu penyesalan dan ketakutan. Hidup ini bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang mencintai apa yang kita miliki, dan dalam cinta itu, kita menemukan kebebasan sejati. Rumi, penyair Sufi besar, mengajarkan bahwa hidup adalah tarian antara terang dan gelap, antara sukacita dan duka. Ia berkata, luka adalah tempat cahaya masuk. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam penderitaan, ada celah bagi kebijaksanaan dan pertumbuhan. Kita sering berusaha menolak kesedihan, melawan rasa sakit, atau menghindari kehilangan, tetapi dalam kenyataannya, setiap pengalaman memiliki peran dalam membentuk jiwa kita. Bayangkan kehidupan seperti sebuah rumah, dan setiap emosi adalah tamu yang mengetuk pintu.